Protokol keamanan liputan dan pemberitaan COVID-19 bagi pekerja media. Sebelum peliputan, perusahaan media dan jurnalis perlu melakukan analisis risiko awal dari penjelasan sejumlah lembaga kesehatan, orang berusia 50 tahun ke atas dan individu dengan gangguan kesehatan lain seperti masalah pernafasan, diabetes, ginjal, dan lain-lain adalah kelompok yang lebih berisiko jika terinfeksi. Jika jurnalis ada di kategori ini dan mendapat penugasan, sebaiknya sampaikan ke atasan agar redaksi meninjau penugasan terhadapnya. Jurnalis perokok merupakan salah satu yang rentan terkena COVID-19. Jurnalis perlu berhenti merokok dan mulai menerapkan pola hidup sehat. Jurnalis yang selama ini merokok bisa memberitahu atasan di perusahaannya agar menjadi salah satu pertimbangan dalam penugasan liputan COVID-19. Perusahaan media perlu meninjau penugasan kepada jurnalis yang mengalami masalah kesehatan, seperti demam dan batuk. Perusahaan perlu meminta jurnalis segera berkonsultasi dengan dokter untuk langkah berikutnya. Perusahaan media perlu memperhatikan keamanan dari acara yang akan diliput jurnalis. Untuk saat ini, cukup bijak jika perusahaan media tidak menugaskan jurnalis ke acara yang dihadiri orang banyak dan tidak memungkinkan adanya jarak sosial minimal 1,5 meter. Jurnalis perlu membuat catatan perjalanan harian yang memuat waktu dan lokasi tempat yang dikunjungi serta narasumber atau kontak yang ditemui. Jurnalis perlu membicarakan penugasan peliputan tentang virus COVID-19 ini dengan keluarga, termasuk risiko dan langkah apa saja yang sudah disiapkan untuk mitigasi dan penanganan. Jurnalis sebisa mungkin menghindari menggunakan transportasi massal yang memberi risiko terpapar COVID-19. Apabila terpaksa harus menggunakan transportasi massal, hindari menaiki angkutan yang penuh orang, gunakan sarung tangan sekali pakai atau hand sanitizer saat menyentuh permukaan benda, seperti gagang pintu, tiang pegangan, uang kembalian, dan lain-lain. Pakai masker, menjaga jarak 1,5 meter dari orang lain, menghindari berdekatan dengan orang yang mengalami gejala flu. Jurnalis perlu mendorong perusahaan media membuat protokol keamanan yang juga mencakup langkah-langkah pencegahan dan penanganan jika jurnalis terinfeksi. Termasuk di dalam protokol keamanan adalah kantor redaksi menyediakan peralatan pencegahan, termasuk sabun cuci tangan dengan wastafel, tisu sekali pakai untuk mengeringkan tangan yang sudah bersih, hand sanitizer di ruangan kantor yang dapat dibawa jurnalis untuk liputan. Kantor juga dapat menerapkan self-distancing dan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah untuk para editor dan jurnalis. Perusahaan media juga wajib membantu karyawan agar mendapatkan pemeriksaan dan perawatan yang layak bagi karyawan yang memiliki gejala sakit dan riwayat kontak dengan pasien positif corona. Perusahaan media menyediakan atau memberikan pendanaan kepada koresponden atau kontributor untuk membeli perlengkapan keselamatan kerja seperti masker, hand sanitizer, dan sarung tangan sekali pakai. Perusahaan media perlu secara rutin menyelenggarakan kegiatan disinfeksi di lingkungan kerja masing-masing. Perusahaan media perlu mempertimbangkan dampak psikologis yang terjadi saat dan setelah jurnalis menjalani perawatan atau karantina mandiri. Sejumlah lembaga di dalam negeri dapat menjadi rujukan. Selain itu, sejumlah pusat kesehatan masyarakat juga sudah memiliki poli kesehatan jiwa. Perusahaan media perlu membuat kebijakan untuk memberikan tunjangan hidup kepada koresponden atau kontributor yang saat bekerja terinfeksi COVID-19 dan harus menjalani karantina mandiri atau perawatan.